jadi saya akan melakukan kegiatan coaching dengan teman, dan saya ingin Bu Nuri membantu saya untuk membagikan cara saya melakukan coaching dengan teman. Oh iya, jadi Bapak untuk waktunya nanti kita bicara di kantor saya, Pak. Oh iya, siap, oke Bu. Ya. Mari Bapak. Selamat siang Pak Rohana. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Jadi kita hari ini mau membicarakan tentang coaching, ya. Saya senang sekali dengan apa yang Anda sampaikan kemarin tentang keterampilan coaching. Jadi bagaimana ya saya dapat membantu Anda? Terima kasih Bu atas waktunya. Saya ingin Ibu membimbing saya untuk proses pembelajaran saya untuk meningkatkan kemampuan presence, ya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oh iya baik, saya akan mendukung Anda. Nah, di bagian mana nanti Anda ingin memfokuskan observasi ini? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan saya dalam cara saya mendengarkan aktif dan juga cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oh iya, ini sudah saya catat ya. Terus bagaimana menurut Anda, sejauh mana nanti tingkat kemampuan Anda dalam hal ini Pak? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan secara aktif dan juga merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Oh iya, saya paham ya apa yang Anda harapkan dari observasi ini. Nah, itu kira-kira nantinya akan bagaimana Pak? Saya berharap Ibu nanti dapat memberikan umpan balik yang baik untuk saya, untuk membantu perkembangan kemampuan saya dan khususnya untuk mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oh iya baik Pak. Untuk melakukan observasi terhadap proses percakapan coaching nantinya yang dilakukan antara supervisor dan coach nanti, serta nanti saya akan mengamati hal-hal yang nanti saya amati ya antara Bapak dan coachingnya nanti. Oke. Iya. Terima kasih Pak Rohana. Silahkan untuk siapa tadi coachingnya Bu Imania. Bu Imania. Iya. Silahkan untuk bisa dihadirkan di sini Pak. Oke. Iya. Selamat siang Bu Ima. Selamat siang Pak Ron. Ya, hari ini kita akan melakukan sesi coaching, ya, betul? Betul Pak. Menggunakan model TIRTA. Iya Pak. Pertama, marilah kita mulai dengan menetapkan tujuan coaching. Apa yang ingin Ibu capai setelah sesi coaching ini? Yang ingin saya capai Pak ya, tentang permasalahan yang saya hadapi di pembelajaran di kelas, khususnya ini nanti bisa terselesaikan dengan baik. Ya, kaitannya nanti memang ada satu permasalahan yang ada di murid saya Pak. Baik, tujuannya sudah sangat jelas terkait dengan pembelajaran kita, gitu ya. Betul Pak. Sekarang mari kita identifikasi hal yang nyata terkait dengan hal tersebut. Apa saja kendala yang Ibu alami pada saat pengelolaan atau pembelajaran di kelas tadi? Iya, sebetulnya di kelas saya itu cenderung dengan kelas yang aktif Pak. Tapi dari keaktifan siswa tersebut ada salah satu dari siswa saya yang memang bisa dikatakan dia itu cukup unik dan spesial. Iya, jadi anak tersebut berjenis kelamin perempuan. Tapi untuk dari tingkatan kognitifnya dia cenderung anak yang pintar. Tapi ada sedikit kekurangannya ketika saya melaksanakan proses pembelajaran di kelas, si anak ini itu punya seperti apa ya, tuntutan gitu loh Pak. Jadi kadang-kadang dia tidak merasa berada di dalam kelas. Jadi seolah-olah ketika saya sedang menerangkan atau kita sedang melakukan proses pembelajaran, baik itu maupun diskusi, anak itu tidak fokus, hanya satu anak itu saja. Baik. Jadi di dalam kelas aktif ada seorang anak perempuan
ya Bu ya, yang Iya, betul unik sekali, Pak. di mana moodnya itu angin-anginan. Angin-anginan Pak. Jadi anak tersebut bisa dikatakan ketika sedang proses pembelajaran tidak ada apa-apa, tiba-tiba nangis sendiri. Lalu tiba-tiba dia itu seolah-olah dia tidak memperhatikan saya. Terus pernah ada kejadian pada saat proses diskusi dengan teman-temannya, dia itu malah asik sendiri tanpa dia mengikuti proses diskusinya dengan baik. Jadi teman-teman yang lain juga berkeluh kesah juga ke saya kalau misalnya mendapatkan anak itu menjadi satu kelompok dengan mereka. Gitu Bapak. Oke, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut Ibu, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi. Aksi yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut kira-kira apa ya? Jadi rencana yang konkret untuk mengatasi kegiatan tersebut. Saya sudah pernah mencoba Pak untuk mencoba dari segi saya dulu. Jadi mencoba untuk merubah proses pembelajaran saya, siswa-siswa saya di kelas dengan suatu hal yang lebih menarik daripada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Dan keterkaitannya saya mencoba untuk memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi diferensiasi karena anak-anak saya ini termasuk anak-anak yang suka dengan konten, video dan lain-lain, dan termasuk si anak perempuan ini juga senang dengan hal tersebut. Saya mencoba dengan hal itu lebih sering menggunakan pembelajaran yang berbasis konten. Tapi lambat laun ketika si anak ini moodnya sedang tidak baik, dia kembali lagi seperti itu Pak. Gitu. Lalu saya juga sudah mencoba untuk sharing dengan rekan sejawat saya. Rekan sejawat yang sebelumnya beliau mengajar anak tersebut. Proses saya mencoba untuk menggali apakah iya sebelumnya anak tersebut juga perilakunya sama seperti yang ada di kelas pada saat bersama dengan saya. Ternyata juga seperti itu. Gimana ya Pak? Saya juga jadi termasuk unik juga sih anaknya. Oke, jadi Ibu sudah memberi informasi ya Bu ya? Betul sekali, Terus Pak. sudah merencanakan aksi yang tadi berubah proses pembelajarannya menggunakan berbasis konten. Iya, lebih sering lagi. Ya, jadi sudah jelas sekali ya. Betul Nah, Pak. sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi tersebut? Untuk menjaga komitmen ini saya mencoba untuk bisa berkoordinasi yang pertama dengan anak-anak yang lain, karena anak-anak yang lain ini dalam satu kelas ini kan sudah paham dengan anak tersebut. Jadi mencoba untuk bisa karena si anak ini termasuk unik, karena anak ini itu tidak pernah merasa canggung untuk berbaur dengan teman-teman yang lain, merasa tidak pantas, merasa dia temannya menjauhi dia. Saya mencoba untuk bisa merangkul anak-anak yang lainnya juga, mencoba ayo kita saling membantu dalam satu kelas ini, termasuk dalam pendekatannya terhadap anak perempuan ini. Jadi biar proses pembelajaran itu biar utuh seutuhnya bisa hadir semuanya di kelas gitu Bapak. Oke, bagus sekali Ibu. Nah, ini terakhir, bagaimana Anda akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa kira-kira yang dapat membantu Anda dalam menindaklanjuti rencana ini? Iya, tidak hanya di sekolah ya Pak ya, saya juga butuh bantuan dengan orang tua siswa tersebut. Saya mencoba untuk sebelumnya saya mencoba untuk memanggil beliau orang tua, kita saling sharing bagaimana kondisi anak itu di rumah bagaimana, lalu perilaku dan sikapnya apakah sama seperti yang ada di sekolah. Ternyata jawaban dari orang tua tersebut tidak, ternyata di rumah baik-baik saja. Hanya saja memang ada sedikit kerisauannya itu karena anak tersebut cenderung susah untuk bersosialisasi, jadi tidak pernah bermain keluar rumah. Jadi mungkin itu salah satu kendalanya juga. Di situ juga saya mencoba untuk bisa mencoba sharing juga kepada ibu kepala sekolah saya dan teman-teman anak sejawat saya untuk bagaimana sih bisa menyelesaikan permasalahan ini, apalagi di teman-teman sejawat yang sebelumnya juga bisa dikatakan belum bisa sempurna untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan kali ini anak tersebut ada di kelas saya. Baik, jadi intinya adalah Ibu akan selalu konsisten dalam sharing dan berdiskusi dengan rekan guru yang lain. Betul Bapak. Oke. Dan Bagaimana? orang tua Oke. yang pastinya. Bagaimana kira-kira? Berarti itu sudah ada solusi untuk anak yang ini ya, yang perempuan yang unik ini ya Pak? Iya, alhamdulillah ini Pak, Iya. sudah ada titik temunya, berarti saya harus tetap konsisten ya dengan Iya, hal tersebut ya. iya. Nantinya biar
untuk kedepannya lagi nanti anak tersebut naik ke kelas yang tingkatannya lebih tinggi bisa lebih baik lagi juga ya Pak ya. Iya. Terima kasih sekali Pak Rohana, sangat membantu sekali untuk saya menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas saya sekarang ini. Iya, saya juga berharap nanti setelah Ibu mencoba melaksanakan aksi tersebut, kita bisa komunikasi lagi. Saya Betul, ingin Bapak. tahu bagaimana progresnya. Siap Bapak, minggu depan saya akan mencoba dalam waktu kurun minggu depan ya Pak, saya mencoba untuk Boleh. sharing lagi sama Pak Rohana untuk hasilnya ini bagaimana Iya. nih hasil coaching kita, saya Oke. terapkan di kelas. Ya. Oke. Mungkin waktunya cukup ya Bu ya. Iya, terima kasih Pak Oke. Rohana atas waktunya sudah memberi saya merasa lega sudah sharing dengan Bapak terkait dengan permasalahan menurut saya ini. Terima kasih waktunya Bapak. Iya, sama-sama monggo. Iya. Ya, selamat siang Pak Rohana. Selamat siang, Ibu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh ya, alhamdulillah ya. Saya kemarin sudah melihat proses coaching Bapak ya. Apa yang sudah Bapak lakukan bersama coaching Bapak. Nah, sekarang Bapak bagaimana dalam menilai performa dalam kompetensi tersebut Bapak? Baik Ibu, saya merasa bahwa saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik, terutama dalam kompetensi-kompetensi yang ingin saya tingkatkan. Oh iya Bapak, terus apa sih yang membuat Bapak yakin merasa sedemikian? Ya, saya telah mampu mendengarkan secara aktif dan juga saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik. Oh iya, boleh saya berbagi hasil ya dari hasil pengamatan saya Pak. Saya melihat Bapak bahwa sudah sangat baik dan sudah melakukan mendengarkan secara aktif juga dan mengajukan pertanyaan yang berbobot juga kemarin dengan sangat baik sesuai dengan standar yang dirujuk ya. Dan sekarang bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini Pak? Saya sangat senang dengannya Ibu. Ya. Terima kasih atas umpan baliknya. Oh iya, namun demikian Pak, saya juga melihat ada aspek yang masih perlu ditingkatkan Pak kemarin dari proses coachingnya. Misalkan saat observasi kemarin, saya perhatikan pada saat Bu Ima di observasi itu ada tentang anak yang tidak fokus dalam pembelajaran. Misalkan di dalam kelasnya Bu Ima kan ada standarnya ya, jika ada skala 1 sampai dengan 10, anak tersebut di skala berapa, seperti itu Bapak. Yang bagaimana ini menurut pandangan Bapak? Iya, saya mengerti Ibu. Ya memang saya kemarin terlupa untuk menanyakan hal tersebut. Iya. Iya. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Ya, baik Bapak, dari hasil diskusi ini apa sih langkah konkret yang ingin Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Ya, saya akan berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif Ibu, terutama dalam mendengarkan secara aktif dan juga merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Oh ya, baik Bapak, langkah yang sangat baik sekali untuk nanti dapat meningkatkan apa yang Bapak inginkan. Nah, saya akan mencatat hasilnya, hasil observasi ini, dan saya akan masukkan ke dalam supervisi akademi. Nah, untuk yang terakhir ini ya Pak, apa yang Bapak peroleh dari proses ini Pak? Baik Ibu, jadi saya itu merasa lebih memahami di mana titik-titik kelemahan saya dan apa yang perlu saya kembangkan. Dan saya sangat berterima kasih atas bimbingan dari Ibu dan umpan balik yang Ibu berikan. Oh iya, sama-sama Pak, saya juga sangat senang. Semoga dapat Bapak bisa mengembangkan diri Bapak dan memperbaiki pembelajaran yang sudah berjalan. Terima kasih Ibu. Ya, Saya sama-sama. pamit dulu. Nggih, Terima monggo. kasih. Ya. Selamat siang. Semangat ya Pak. Terima kasih Bu. Nggih.